Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman lansia, hari ini kita akan bicara soal sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Saya Raka, dan saya harus jujur, akhir-akhir ini saya mulai khawatir dengan kebiasaan orang tua saya setiap pagi. Minum air putih ya, cuma air putih, tapi kok malah bikin mereka makin lemas. Hari ini saya ditemani oleh seorang tokoh luar biasa. Beliau sudah berkecimpung lebih dari 30 tahun di dunia geriatri, pendiri program Alzheimer Nasional Indonesia, dan penulis buku bestseller Sehat di Usia Emas. Langsung saja, selamat datang Dr. Siti Setiati. Apa kabar, Dok? Waalaikumsalam, Mas Raka. Terima kasih. Saya baik, tapi saya jujur prihatin. Terlalu banyak orang tua kita yang menderita hanya karena tidak tahu cara minum air yang benar. Waduh, sampai segitunya, Dok. Iya, Mas. Setiap minggu saya menangani pasien lansia yang mengalami syok muntah darah atau bahkan kerusakan paru semuanya, dimulai dari cara minum air yang salah. Ini bukan cerita menakut-nakuti. Ini kenyataan. Serius banget ya. Teman-teman kalian lagi nonton dari mana nih? Medan, Surabaya, Makassar? Atau mungkin dari desa kecil di Kalimantan Tengah? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca dan aku usahakan balas satu persatu. Jadi Dok, beneran cuma karena air putih bisa sampai segawat itu? Saya kira air itu selalu aman, justru bagus buat tubuh. Mas Raka, justru itu masalahnya. Banyak yang mengira semua air itu aman. Banyak yang tidak tahu bahwa cara dan waktu minum air, terutama bagi lansia, bisa jadi pemicu malapetaka. Waduh, bisa dijelasin yang paling bahaya tuh kayak gimana, Dok? Saya kasih contoh nyata. Pak Suroto pensiunan insinyur dari Klaten. Usianya 68 tahun. Setiap pagi begitu bangun, tidur beliau langsung minum 2 gelas besar air putih. Kebiasaan yang menurut banyak orang sehat. Tapi, suatu pagi, beliau datang ke klinik saya dengan wajah pucat tubuh, gemetar nafas, ngos-ngosan. Astagfirullah, sampai segitunya. Beliau bilang, "Dok, saya cuma minum air seperti biasa. Kenapa dada saya nyeri banget?" Saya langsung curiga. Setelah pemeriksaan, ternyata beliau mengalami syok hipovolemik. Tekanan darahnya turun drastis, jantungnya berdebar tidak karuan. Semua itu karena cara minum air yang salah. Saya merinding dengernya. Dan saya yakin banyak penonton kita juga baru dengar istilah itu. Shock hipovolemik itu. Maksudnya apa, Dok? Itu kondisi saat volume cairan dalam pembuluh darah turun drastis. Tubuh lansia tidak bisa menyesuaikan dengan cepat. Akibatnya, jantung kekurangan bahan bakar untuk memompa darah. Kalau tidak ditangani cepat, bisa berujung fatal. Serem banget, padahal cuma air putih. Masyarakat saya sudah lihat terlalu banyak tragedi yang seharusnya tidak perlu terjadi. Yang lebih menyakitkan keluarga mereka kadang tidak mengerti. Mereka pikir itu serangan jantung biasa. Padahal penyebabnya sederhana, minum air dingin terlalu banyak atau dengan perut kosong. Dok, dari cerita tadi soal Pak Suroto kayaknya bahaya banget ya kalau kita terlalu sembrono. Betul. Dan bukan cuma Pak Suroto, ada juga Bu Rama dari Medan, umur 65 tahun. Setiap pagi jam 5 beliau sholat subuh, lalu minum 2 gelas air dingin langsung dari kulkas. Wah, saya juga suka air dingin pagi-pagi. Katanya menyegarkan ya kan? Nah, itu dia. Itu adalah kesalahan fatal pertama. Kita kira menyegarkan, padahal tubuh lansia di pagi hari masih dalam proses bangun. Suhu tubuh masih rendah. Ketika air dingin masuk mendadak, tubuh mengalami cold shock response. Jadi tubuh kaget gitu ya? Lebih dari sekadar kaget, Mas. Pembuluh darah menyempit, tiba-tiba jantung dipaksa kerja keras, sistem saraf panik. Bu Rama sempat mengalami nyeri dada hebat, sesak nafas, bahkan hampir pingsan. Saya kira hal kayak gitu cuma dialami atlet atau orang yang ekstrem olahraga. Justru lansia lebih rentan, karena fungsi tubuh mereka sudah menurun. Jantung, ginjal, sistem saraf, semuanya lebih lambat merespons stres. Dan air dingin itu, walau terlihat tidak berbahaya,
bisa memicu serangan jantung bagi lansia yang punya riwayat tekanan darah tinggi atau masalah jantung. Jadi kalau pagi sebaiknya minumnya air hangat ya dok? Betul sekali. Air hangat suhu ruangan diminum perlahan, tapi tidak berhenti di situ. Masih banyak kesalahan lainnya yang juga tak kalah mematikan. Wah penonton, kalian pernah ngalamin hal kayak gitu nggak? Pernah nggak merasa jantung berdebar atau mual setelah minum air pagi-pagi? Yuk tulis di komentar, dan jangan lupa share video ini ke keluarga kita yang sudah lansia. Ini bukan soal sepele, ini bisa menyelamatkan nyawa. Mas Raka, izinkan saya ceritakan lagi satu kasus penting. Pak Somad dari Yogyakarta, umurnya 70 tahun. Beliau sangat rajin menjaga kesehatan. Tiap pagi langsung minum 4 gelas air sekaligus. 4 gelas sekaligus. Wah, itu banyak banget. Ya, beliau percaya artikel yang bilang harus minum 8 gelas sehari. Tapi beliau pikir lebih baik langsung sekalian 4 gelas pagi-pagi supaya nggak repot nanti. Logika yang masuk akal tapi kayaknya bahaya ya. Sangat bahaya. Ginjal lansia tidak sekuat dulu. Ketika diberi beban besar, mendadak tubuh tak mampu proses semua cairan itu. Akibatnya, hiponatremia kadar garam darah turun drastis. Gejalanya mual muntah, pusing kejang, bahkan bisa koma. Astagfirullah. Jadi Pak Somad sempat. Beliau kejang ringan dilarikan ke rumah sakit. Hasil tes menunjukkan keracunan air. Ini kejadian nyata dan bukan kasus langka. Padahal niatnya sehat ya dok, malah jadi sebaliknya. Inilah yang menyedihkan. Banyak lansia yang niatnya benar, caranya yang salah. Dan karena tubuh lansia lebih sensitif, kesalahan kecil bisa jadi tragedi besar. Saya jadi pengen tanya dok, banyak orang bilang kalau kita sudah tua ya wajar badan lemah gampang sakit. Itu bener nggak sih? Itu mitos yang sangat berbahaya, Mas Raka. Tua bukan berarti harus sakit-sakitan. Banyak lansia sehat sampai usia 80, bahkan 90 tahun karena pola hidupnya benar. Jangan terima kelemahan tubuh sebagai takdir kalau sebenarnya bisa dicegah. Jadi dengan cara minum yang benar aja bisa mengubah nasib seseorang? Bisa sekali, banyak pasien saya yang hidupnya membaik drastis hanya dengan memperbaiki kebiasaan minum air. Tekanan darah stabil, lambung lebih tenang, tidur lebih nyenyak. Perubahan kecil dampak besar. Wah, luar biasa. Dan itu baru 2 dari 5 kesalahan fatal ya dok? Betul, masih ada 3 lagi yang akan kita bahas. Minum dengan perut kosong, posisi minum yang salah, dan air yang tidak bersih. Semua bisa membawa bahaya jika tidak diperhatikan. Baik, kita akan lanjut setelah ini. Tapi sebelum itu, kamu yang nonton berhenti sebentar dan renungkan. Apakah kamu atau orang tuamu melakukan kesalahan ini setiap pagi? Kalau iya, waktunya berubah. Tulis di komentar, saya siap berubah, dan pastikan kamu terus ikuti seri ini sampai selesai. Di akhir nanti, Dr. Siti akan kasih panduan lengkap cara minum air putih yang aman dan menyelamatkan jiwa. Oke, kita lanjut ya dok. Tadi kita sudah bahas 2 kesalahan yang mengerikan, tapi katanya masih ada 3 lagi. Betul, Mas Raka. Dan yang ketiga ini sangat umum. Tapi sayangnya banyak yang tidak sadar bahayanya, yaitu minum air putih dalam kondisi perut kosong tanpa persiapan. Loh, bukannya justru bagus ya dok? Banyak yang bilang minum air setelah bangun tidur itu membersihkan sistem pencernaan. Itu benar untuk orang muda yang sehat. Tapi bagi lansia kondisi lambung sudah sangat sensitif. Lapisan pelindungnya menipis, produksi lendir menurun, dan ada banyak yang diam-diam sudah mengidap bakteri lambung seperti Helicobacter pylori. Waduh, itu berarti minum air bisa memicu luka. Tepat. Saya pernah menangani Bu Maryam, ibu rumah tangga dari Bandung, usia 68 tahun. Beliau rutin salat tahajud, dan setelah itu langsung minum 2-3 gelas air putih. Perut masih kosong total. Kebiasaan ibadah yang luar biasa tapi ternyata bahaya ya. Awalnya beliau cuma merasa sedikit perih di perut. Lama-lama berkembang jadi kejang hebat, muntah darah, dan rasa panas di dada. Ketika datang ke klinik, beliau bahkan tidak bisa berdiri tegak karena sakitnya luar biasa. Astagfirullah, saya ikut merinding dok. Setelah pemeriksaan, ternyata Bu Maryam mengalami gastritis erosif
yaitu peradangan lambung parah yang menyebabkan luka dan pendarahan. Air yang masuk ke lambung kosong memicu reaksi asam berlebihan, tapi tidak ada makanan yang bisa menahan. Jadi tubuhnya seperti melukai diri sendiri ya? Persis. Dan kalau ada bakteri lambung yang selama ini tidur luka itu, membuat mereka jadi aktif dan ganas. Akhirnya, infeksi makin parah. Bu Maryam harus dirawat berminggu-minggu dan tidak bisa makan makanan padat sama sekali. Wah, ini kayak mimpi buruk ya? Hanya karena salah waktu minum air. Itu sebabnya saya selalu bilang, lansia butuh strategi khusus saat minum air. Tidak bisa sembarangan seperti waktu muda. Oke, jadi kalau minum air sebaiknya bagaimana, Dok? Minum perlahan tidak lebih dari 1 gelas kecil dulu. Bisa disertai pisang matang atau 1-2 potong roti tawar untuk jadi penyangga lambung. Jangan langsung banyak-banyak apalagi dalam keadaan kosong total. Wah, catat tuh ya teman-teman. Pisang atau roti dulu sebelum minum air. Dok, yang keempat tadi soal posisi minum ya. Kenapa itu penting? Ini juga sering diremehkan. Banyak lansia minum air sambil berbaring atau setengah duduk terutama kalau mereka merasa lelah atau malas bangun dari tempat tidur. Wah, itu kayak bapak saya banget. Kadang kalau baru bangun langsung ambil air di meja samping minum sambil rebahan. Itu sangat berbahaya. Saya pernah tangani Pak Kianto, pensiunan dari Semarang usia 72 tahun. Beliau juga punya kebiasaan minum air sambil tiduran. Dan apa yang terjadi, Dok? Suatu pagi, saat beliau minum, sambil miring di ranjang air, masuk ke saluran nafas. Beliau tersedak hebat, wajahnya membiru, napas tersengal. Keluarganya panik dan membawanya ke rumah sakit. Ya Allah. Setelah dicek, ternyata air sudah masuk ke paru-paru. Ini disebut aspirasi pneumonia infeksi paru karena cairan atau makanan masuk ke saluran pernapasan. Pak Kianto harus dirawat di ICU pakai alat bantu napas selama 2 minggu. Jadi, bukan cuma tersedak biasa. Bukan. Lansia punya otot tenggorokan yang sudah melemah. Refleks menelan mereka juga tidak secepat dulu. Kalau posisi minum tidak tegak, air bisa nyasar ke paru-paru dan menimbulkan infeksi yang mematikan. Wah, ini saya benar-benar nggak kepikiran. Jadi sebaiknya minum dalam posisi duduk tegak ya. Betul. Duduk tegak tenang, jangan terburu-buru. Dan pastikan mulut tidak terlalu penuh air dalam sekali teguk. Noted, sekarang kita masuk ke yang kelima ya, Dok. Soal kualitas air. Ini yang paling sering saya temui di daerah. Banyak lansia minum air keran langsung tanpa disaring atau direbus. Mereka berpikir, ini sudah dari PDAM, pasti aman. Tapi ternyata tidak ya. Tidak selalu. Contohnya, Bu Fatimah dari Palembang. Beliau hemat, tidak mau beli air galon. Minum langsung dari keran setiap hari. Lama-lama beliau mulai mengalami kelelahan, pusing terus-menerus, sampai gangguan pencernaan. Gejala yang umum banget ya. Jadi mungkin banyak yang tidak curiga. Tepat. Tapi setelah diperiksa, kadar logam berat seperti timbal dan merkuri dalam tubuhnya sangat tinggi. Fungsi ginjalnya menurun, hatinya rusak, dan mulai tumbuh benjolan-benjolan kecil di tubuh. Astaga, jadi semua itu karena air. Air keran bisa tercemar dari pipa tua atau limbah industri. PDAM memang mengolah, tapi tidak semua daerah punya standar yang aman untuk langsung diminum. Apalagi bagi lansia yang kemampuan detoksifikasinya sudah sangat menurun. Jadi, solusinya? Rebus air sampai mendidih atau gunakan saringan air yang berkualitas. Kalau memungkinkan, minumlah air kelapa muda asli seminggu sekali, bisa membantu menstabilkan tekanan darah dan membersihkan tubuh secara alami. Wah, saya baru tahu itu, Dok. Banyak yang pikir air kelapa cuma untuk menyegarkan, ternyata bisa menurunkan tekanan darah juga. Betul, tapi jangan yang kemasan ya, harus alami langsung dari buahnya. Jadi dari 5 kesalahan fatal tadi semuanya bisa dicegah ya, Dok? Sangat bisa. Tapi pertama-tama kita harus tahu dulu bahwa minum air bukan aktivitas biasa bagi lansia. Ini harus dilakukan dengan cara yang benar, waktu yang tepat, posisi yang tepat, dan air yang tepat. Teman-teman tolong sebarkan informasi ini ke keluarga tetangga siapa saja yang berusia di atas 60 tahun. Jangan biarkan mereka jadi korban kesalahan yang bisa kita cegah hari ini. Saya ingin semua lansia di Indonesia tetap bisa menikmati usia emasnya
tanpa harus terganggu oleh kesalahan yang sebenarnya sederhana. Dok, jujur ya, saya jadi agak syok sih. 5 hal tadi tuh sering banget kita lakukan bahkan dianggap sebagai kebiasaan sehat. Tapi ternyata bisa jadi malapetaka. Masyarakat tidak sendiri. Banyak sekali keluarga di luar sana yang merasa bersalah setelah tahu kenyataan ini. Tapi saya ingin tegaskan ini bukan salah mereka. Ini salah sistem informasi yang selama ini keliru. Maksudnya, Kita semua terbiasa berpikir bahwa air putih itu selalu baik dalam kondisi apapun. Banyak yang percaya semakin banyak air semakin sehat. Atau minum air dingin itu bikin semangat. Itu bisa jadi benar untuk orang muda, tapi tidak untuk lansia. wah, jadi selama ini kita meniru pola hidup yang bukan buat usia kita ya. Betul. Dan akibatnya banyak lansia di Indonesia terjebak dalam kebiasaan yang perlahan menghancurkan tubuh mereka sendiri. Mereka merasa makin lemah, mudah lelah, sering mual lambung sakit, tekanan darah turun, tapi tidak tahu penyebabnya. Dan akhirnya mereka pasrah. Mikirnya, ini wajar saya sudah tua. Padahal tidak wajar, Mas Raka. Saya pernah bertemu pasien usia 79 tahun yang masih bisa berkebun, naik sepeda, ikut pengajian, dan tidak minum satupun obat tekanan darah. Wah, itu hebat banget. Apa rahasianya? Salah satunya, dia paham kapan dan bagaimana cara minum air. Tidak pernah minum air es, selalu minum setelah sarapan ringan duduk tegak, dan hanya minum air matang yang sudah disaring. Jadi, kesalahan fatal yang kita bahas tadi sebenarnya bisa dicegah dengan perubahan kecil. Sangat bisa. Tapi sayangnya kesalahan ini terjadi karena informasi salah yang diwariskan turun-temurun. Contohnya, banyak yang bilang air keran aman kita sudah minum itu sejak kecil. Iya, itu sering saya dengar. Tapi kondisi lingkungan berubah. Pipa makin tua, pencemaran makin parah, dan tubuh kita makin rentan. Apa yang aman dulu, belum tentu aman sekarang. Sama juga kayak posisi minum ya. Dulu waktu kecil sering minum sambil tiduran, sekarang kalau dilakukan malah bisa masuk ICU. Betul sekali. Dan masih banyak yang tidak tahu bahwa refleks menelan lansia bisa rusak total, terutama yang pernah kena stroke atau diabetes. Wah, jadi kalau air masuk ke saluran napas bisa infeksi paru. Ya, dan infeksi itu pada lansia bisa sangat cepat memburuk karena daya tahan tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Saya makin sadar sekarang, Dok. Banyak banget dari kita yang terjebak dalam kebiasaan baik yang salah arah. Tepat sekali, Mas. Itulah yang saya sebut sebagai jebakan umum bagi lansia. Mereka pikir mereka sedang melakukan hal yang sehat, padahal perlahan-lahan tubuhnya rusak dari dalam. Saya pengen penonton kita sadar juga. Teman-teman pernah nggak kalian merasa tubuh kalian makin lama, makin gampang sakit? Mudah capek, susah buang air kecil, sakit lambung tiap pagi? Bisa jadi penyebabnya bukan karena usia, tapi karena cara kita minum air selama ini salah. Betul, Mas. Minum air tidak bisa disamakan untuk semua umur. Harus dipersonalisasi. Saya ulangi, air putih bisa menyelamatkan, tapi juga bisa membunuh. Wah, itu pernyataan yang sangat kuat, Dok. Karena saya sudah lihat nyawa melayang karena hal sekecil segelas air. Seorang ibu bisa mendadak pingsan, seorang kakek bisa koma semuanya karena tidak tahu cara minum yang benar. Tapi untungnya, sekarang kita tahu dan kita bisa ubah kebiasaan itu. Tepat pengetahuan itu kekuatan. Tapi harus diikuti dengan aksi. Saya ingin semua yang menonton sekarang, hentikan sejenak video ini dan tulis di komentar. Saya janji akan belajar cara minum air yang benar. Iya, ayo, ketik sekarang juga. Dan ajak orang tua kalian nonton video ini bareng-bareng. Atau rekam ulang penjelasan Dr. Siti dan putar tiap pagi. Jangan anggap ini hal kecil. Kadang perubahan terbesar dalam hidup dimulai dari satu keputusan sederhana minum air dengan cara yang tepat. Baik, kita akan masuk ke bagian selanjutnya, solusi lengkap. Apa yang harus dilakukan dari bangun tidur sampai sarapan langkah demi langkah supaya air jadi sahabat tubuh, bukan musuh dalam selimut. Saya sudah siapkan panduan harian, dan saya akan bongkar semua strategi praktis yang bisa langsung diterapkan oleh lansia Indonesia. Oke teman-teman, setelah kita tahu 5 kesalahan fatal yang bisa bikin lansia masuk rumah sakit,
Hanya karena cara minum air, sekarang saatnya kita bicara soal solusi. Dok, saya yakin semua yang nonton sekarang pasti pengen tahu, sebenarnya bagaimana sih cara yang benar? Masyarakat kita akan mulai dari awal hari. Saya akan jelaskan panduan praktis minum air untuk lansia langkah demi langkah. Ingat ya, ini bukan teori. Ini hasil pengalaman saya lebih dari 30 tahun menangani ribuan pasien. Wah, keren. Jadi ini semacam ritual pagi sehat untuk orang tua kita? Betul sekali. Saya sebut ini sebagai 3 langkah air sehat pagi hari. Wah, udah kayak judul film ya, Dok? Yuk, kita mulai. Langkah pertama, persiapan lambung. Begitu bangun tidur, jangan langsung minum air. Duduk dulu, tarik napas dalam, dan makan 1 potong pisang matang atau 1 lembar roti tawar. Ini buat jadi penyangga lambung ya? Betul. Lansia yang lambungnya sensitif harus punya buffer sebelum menerima cairan. Pisang sangat baik karena teksturnya lembut, mudah dicerna dan membantu lapisan pelindung lambung. Jadi bukan teh manis, bukan kopi ya? Bukan, teh dan kopi mengandung zat yang bisa meningkatkan asam lambung. Kalau lambung belum siap, malah bikin sakit. Noted, jadi begitu bangun duduk, pisang atau roti. Baru lanjut ya. Tepat. Masuk ke langkah kedua, air hangat bertahap. Setelah 5-10 menit dari makan kecil tadi, minumlah air hangat, bukan panas, bukan dingin, sebanyak setengah gelas kecil dulu. Kenapa nggak langsung 1 gelas? Tubuh lansia butuh waktu untuk adaptasi. Sistem peredaran darah masih bangun. Minum sedikit dulu, lalu tunggu 2-3 menit. Baru lanjutkan, sisa airnya perlahan total maksimal 1 gelas kecil. Jadi kalau biasanya kita ngebut minum 2 gelas besar itu bahaya ya? Sangat bahaya. Itu seperti menyiram air ke mesin mobil yang baru dinyalakan. Harus perlahan. Oke, dan selanjutnya, Langkah ketiga, cek posisi dan kualitas air. Duduk tegak, tidak rebahan, tidak menyandar bantal. Pegang gelas dengan 2 tangan kalau perlu, dan pastikan air yang diminum adalah air matang disaring atau air kelapa segar asli. air kelapa tuh termasuk juga ya? Iya, tapi jangan tiap hari. Cukup 2 kali seminggu. Air kelapa bisa bantu menurunkan tekanan darah dan menghidrasi tubuh dengan cara yang lebih alami. Tapi tetap harus murni dari buah, bukan yang kemasan. Wah, saya kira air kelapa cuma buat yang habis olahraga. Banyak yang salah paham. Air kelapa itu kayak elektrolit alami. Untuk lansia yang tekanan darahnya fluktuatif ini sangat baik, asalkan tidak diminum dalam jumlah besar sekaligus. Wah, ini benar-benar wawasan baru. Jadi ritual paginya lengkap: bangun, duduk, makan pisang, minum air hangat seteguk demi seteguk, dan pastikan airnya bersih dan hangat. Betul. Dan kalau ingin lebih maksimal, setelah itu bisa jalan kaki ringan di sekitar rumah atau menyapu halaman. Gerakan ringan setelah minum akan membantu sirkulasi darah dan merangsang fungsi pencernaan. Nah, ini penting juga ya. Banyak orang tua yang setelah minum malah langsung tidur lagi. Itu juga kesalahan umum. Setelah minum air, tubuh perlu gerak ringan untuk membantu metabolisme. Boleh sambil zikir, nyapu halaman, atau sekadar nyiram tanaman. Saya suka banget pendekatan Dr. Siti. Praktis, bisa dilakukan siapa saja dan tidak butuh biaya mahal. Masyarakat saya percaya bahwa kesehatan orang tua Indonesia harus dimulai dari hal-hal kecil yang bisa mereka lakukan sendiri di rumah mereka tanpa harus selalu ke rumah sakit. Betul banget. Teman-teman yang nonton, kalau kamu merasa informasi ini berguna, tolong tulis di komentar. Saya akan coba mulai besok pagi. Dok, apakah ada makanan tambahan yang bisa dikombinasikan dengan air pagi untuk bantu kesehatan lansia? Sangat banyak, tapi saya akan beri 3 yang paling mudah dan murah. 1, tempe goreng tanpa tepung, sumber protein ringan yang mudah dicerna. 2, pisang kepok matang, seratnya baik dan membantu perut. 3, air kelapa murni seperti tadi kita bahas. Wah, ini favorit semua orang Indonesia. Justru itu. Saya ingin masyarakat tahu bahwa kita tidak perlu makanan mahal untuk sehat. Tempe bukan cuma lauk biasa, tapi pelindung jantung kita. Pisang bukan cuma pengganjal perut, tapi penyeimbang lambung. Air kelapa bukan sekadar segar, tapi penyelamat tekanan darah. Ini dia. Cara Indonesia menjaga kesehatan dengan cara Indonesia juga. Betul sekali, Mas.
Tradisi kita penuh dengan kebijaksanaan, tinggal kita pahami dan gunakan dengan benar. Dok, setelah kita tahu cara minum air yang benar, saya penasaran bagaimana reaksi keluarga saat mencoba mengubah kebiasaan orang tua mereka. Ini pertanyaan bagus, Mas Raka. Banyak keluarga semangat di awal, tapi seringkali mereka menemui tantangan besar. Kenapa? Karena mengubah kebiasaan orang tua bukan hal yang mudah. Wah, saya bisa bayangin sih. Kadang orang tua kita bilang, dari dulu juga begini nggak apa-apa tuh. Persis. Bahkan ada yang bilang, saya lebih tua dari kamu, saya lebih paham. Tapi di sini, kita perlu mendengarkan yang tapi tegas. Jangan memaksa, tapi juga jangan membiarkan. Jadi, gimana cara meyakinkan mereka, Dok? Tunjukkan kepedulian. Misalnya siapkan air hangat di gelas favorit, mereka berikan pisang atau roti tanpa mereka harus minta. Atau putar video ini dan bilang, Bu coba dengar dokter ini. Suaranya mirip ustazah loh. Hahaha, strategi cerdas. Kadang, pendekatan emosional lebih berhasil daripada logika. Saya pernah punya pasien Bu Endang dari Solo. Usia 65 tahun. Beliau keras kepala luar biasa. Tidak mau diatur anaknya selalu minum air es pagi-pagi karena katanya nyegerin. Wah, ini sering terjadi ya. Keras kepala karena merasa sudah tua. Iya, tapi anaknya sabar. Tiap pagi disiapkan air hangat, dicampur sedikit perasan jeruk, nipis dan madu. Disajikan pakai cangkir cantik sambil dibilang, ini minuman ratu khusus buat ibu. Wah, romantisnya anak ke ibunya. Lama-lama Bu Endang luluh. Setelah seminggu beliau bilang perutnya nggak perih lagi, tidur lebih nyenyak, dan tidak mudah pusing. Sekarang malah beliau yang cerewet ke tetangganya. Jangan minum air dingin pagi-pagi, ya nanti jantung kamu kaget. Hahaha, jadi malah jadi duta air sehat ya. Tepat, saya percaya perubahan satu orang bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Ada cerita lain, Dok? Ada. Pak Nurdi dari Banjarmasin usia 71 tahun. Beliau sudah bertahun-tahun minum 4 gelas air sekaligus setiap pagi karena katanya membaca artikel dari luar negeri. Akibatnya beliau sering pusing mual, bahkan sempat dirawat karena overhidrasi. Waduh, Setelah ikut seminar, saya di masjid beliau mencoba mengubah kebiasaan. Sekarang, beliau minum 1 gelas kecil air hangat, kemudian jalan kaki ke warung beli tempe, lalu sarapan kecil sebelum lanjut aktivitas. dan hasilnya? Beliau bilang, saya sekarang nggak butuh obat pusing lagi, Bu Dokter. Tiap pagi badan saya enteng. Bahkan beliau sekarang jadi relawan pengingat lansia di kampungnya. Wah, ini yang saya suka, Dok. Cerita harapan. Bahwa perubahan itu mungkin bahkan untuk usia lanjut. Sangat mungkin. Tapi butuh dukungan keluarga dan lingkungan. Kalau cucu-cucu juga, ikut peduli efeknya lebih kuat. Saya sering lihat kakek nenek lebih patuh kalau cucunya yang minta. Jadi bisa juga bilang, Nek, kalau minum airnya, jangan banyak-banyak ya. Nanti sakit perut kayak Upin. Hahaha, iya kadang anak-anak punya cara lebih ampuh menyentuh hati orang tua. Teman-teman, kalau kalian punya orang tua nenek atau tetangga lansia, ajak mereka pelan-pelan. Jangan marah kalau mereka menolak di awal. Peluk, sayangin, dan kasih contoh. Jangan tunggu sakit datang baru berubah. Cegah dari sekarang. Mulai dari segelas air sehat di pagi hari. Dok, kalau kita sudah menerapkan langkah-langkah tadi, berapa lama biasanya tubuh mulai terasa lebih baik? Biasanya, dalam 3-7 hari sudah terasa. Perut lebih nyaman, tidak gampang pusing tidur, lebih nyenyak, dan energi pagi lebih stabil. Tapi, harus konsisten ya. Baik, wah ini luar biasa. Di bagian terakhir nanti kita akan simpulkan semua langkah penting plus penegasan terakhir dari Dr. Siti buat semua lansia dan keluarga di seluruh Indonesia. Saya akan beri pesan penutup yang mudah diingat dan bisa dijadikan panduan seumur hidup. Wah, tak terasa kita sudah sampai di akhir acara. Banyak banget ilmu yang kita pelajari hari ini. Terima kasih banyak Dr. Siti atas semua penjelasan yang luar biasa jelas dan menyentuh hati. Terima kasih kembali Mas Raka. Saya harap semua penonton yang menyaksikan ini bisa benar-benar paham bahwa minum air bukan sekadar kebiasaan. Ini soal hidup atau mati. Kita tadi sudah bahas 5 kesalahan fatal.
Air dingin di pagi hari, minum terlalu banyak sekaligus, minum dengan perut kosong. Posisi salah saat minum, kualitas air yang tidak layak, dan semuanya ternyata bisa memicu serangan jantung, keracunan air, luka lambung, infeksi paru, bahkan kerusakan ginjal dan hati. Tapi, kabar baiknya, semua itu bisa dicegah. Cukup dengan perubahan kecil konsisten dan penuh kesadaran. Tidak butuh alat mahal, tidak butuh suplemen aneh-aneh. Cuma butuh air hangat pisang tempe dan sedikit cinta dari keluarga. Tepat sekali, Mas Raka. Saya ingin menitipkan satu kalimat penutup segelas, air bisa jadi racun, bisa jadi obat semua, tergantung bagaimana kita memperlakukannya. Keren banget. Saya juga pengen bilang ke semua yang nonton, jangan simpan ilmu ini sendirian. Kirimkan video ini ke grup WhatsApp keluarga. Share ke Facebook ibu-ibu pengajian. Cetak tipsnya dan tempel di dapur. Mari kita bantu lansia Indonesia hidup lebih sehat dan lebih lama. Dan bagi kalian yang ingin belajar lebih banyak, silakan baca buku Saya Sehat di Usia Emas. Di sana, saya kupas tuntas soal pola hidup makanan kampung yang menyelamatkan nyawa dan cara sederhana agar kita tidak jadi beban bagi anak-anak. Wah, saya sendiri mau beli bukunya, Dok. Jangan-jangan saya yang muda juga perlu belajar dari sekarang. Jangan tunggu tua untuk mulai peduli. Mulailah sekarang dan ajak semua yang kamu sayangi untuk ikut berubah. Teman-teman, jika kalian sudah menonton sampai akhir, tulis di komentar. Saya akan lindungi keluarga saya dengan segelas air yang benar. Sekali lagi, terima kasih Dr. Siti Setiati. Semoga ilmu ibu jadi amal jariah dan menyelamatkan banyak jiwa. Amin. Semoga semua orang tua kita sehat bahagia dan tetap bisa beribadah dengan tenang sampai akhir hayat. Saya Raka pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.